Seperti yang sudah sering saya katakan, penentu patrap di dalam gembleng adalah diamnya kita ketika bersamadhi. Sedangkan penentu lakunya kita itu ada di menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Yang paling rumit dan paling sulit itu adalah di menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Ini yang tersulit dan terumit. Kalau diam ketika bersamadhi, asalkan panjenengan tidak lupa diri, artinya selalu ingat bahan dan asal usul raga panjenengan, selalu ingat bahan dan asal usul jiwa panjenengan, selalu ingat bahan dan asal usul hidup panjenengan, selalu ingat, tidak lupa tujuan panjenengan dari rumah datang ke sini itu untuk apa dan mau apa. Pasti bisa diam di saat bersamadhi. Yang ekstra rumit, ekstra sulit adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Yang menjadikan rumit, yang menjadikan sulit itu adalah kepada siapapun. Artinya tidak pilih-pilih, kepada apapun, berarti tanpa terkecuali, dimanapun, berarti dalam sikon apapun. Nah, ini yang menjadikan rumit, sulit itu di bagian itu, bukan di bagian menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, bukan. Yang terumit, tersulit adalah di bagian kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Di sini yang rumit, di sini yang sulit. Kepada siapapun berarti tidak pilih-pilih, kepada apapun berarti tanpa terkecuali, dimanapun berarti dalam sikon apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Maka ini dilakukan selama-lamanya. Nah, ini yang rumit, ekstra rumit di sini, ekstra sulit di sini. Lah, pelatihan panjenengan, pelajaran panjenengan itu selama panjenengan ada di sini. Tentang hal ini, pelajarannya, pelatihannya itu selama panjenengan ada bersama saya di sini. Kalau sudah keluar dari sini, sudah pulang ke tempat tinggal panjenengan, panjenengan sudah nggak belajar lagi di situ, tapi praktek. Nah, tentang ini saya mau bertanya sama panjenengan. Panjenengan sudah ngerti, sudah paham belum? Sudah ngerti dan sudah paham belum? Halo? Jenengan sudah ngerti, sudah paham belum? Paham. Kalau sudah paham, yang lain juga paham. Bagaimana mungkin belum? Kan udah berulang-ulang kali itu dikatakan, dimotivasikan. Bagaimana mungkin masih ada yang belum paham, belum ngerti? Yang terakhir ini, beberapa malam terakhir ini saya membuat konten video terkait hal itu. Najal biaya nyejal. Gimana itu? Pencapaian suci adalah segalanya. Pencapaian suci adalah semuanya, pencapaian suci adalah seluruhnya.
Dikarenakan suci adalah semuanya, segalanya, seluruhnya, maka suci ini harus dipertahankan sehingga menjadi kontinu dan universal. Kalau suci ini tidak dipertahankan, tidak akan bisa menjadi kontinu, tidak akan bisa menjadi universal. Artinya bersifat pribadi. Nah, kalau suci ini bersifat pribadi, ya hanya berguna untuk diri jenengan sendiri. Untuk mempertahankan suci dilakukan patra samadhi. Sedangkan untuk mengkontinyukan dan menguniversalkan suci agar tidak menjadi, agar tidak bersifat pribadi, dengan praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Terkait ini, semuanya harus ditempuh dengan kesadaran, yang artinya semua kelakuan kita yang kita lakukan itu harus tersadari dengan rasa cinta kasih sayang Romo. Kemudian rasa cinta kasih sayang Romo itu kita salurkan dengan kesadaran kepada apapun, siapapun. Ketika kita menggunakan sandal, ketika kita menggunakan baju pakaian, ketika kita mati, kan ini sudah berulang-ulang. Bagaimana mungkin jenengan bisa nggak ngerti itu? Apa karena waktunya singkat, hanya 4 hari, perlu saya perpanjang sampai 1 bulan atau 1 tahun gitu? Ini kan dimotivasikan. Beberapa hari terakhir ini kan saya duduk di sini ngomel seperti ini, mengupas tentang itu. Bagaimana mungkin kok masih ada yang belum ngerti, belum paham, gimana? Nah, kalau belum ngerti, belum paham, berarti selama panjenengan gemblong, panjenengan tidak mempraktekkan ini loh. Kalau panjenengan belum mengerti, belum paham, berarti selama panjenengan gemblong, berarti panjenengan tidak mempraktekkan ini. Ketika minum, ketika makan, ketika mandi, ketika ngerokok, ketika menggunakan sandal, ketika menggunakan pakaian, berarti jenengan tidak mempraktekkan ini. Ini penting dan utama, karena kita hidup di dalam kehidupan dunia ini nggak sendiri. Kita bermasyarakat, kita berbangsa, beragama, bernegara. Dan negara kita adalah negara kesatuan. Artinya seluruh perbedaan itu harus kita akui, harus kita iakan, karena negara kita adalah negara persatuan. Nah, untuk bisa mengiyakan beraneka ragam ini tadi, agar menjadi satu kesatuan, kita harus bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Lah, pelajarannya, pelatihannya ini selama panjenengan di sini gitu. Bahkan kemarin, malam kemarin kan saya mengungkap tentang ini, tentang praktek ini. Bagaimana caranya? Saya gambarkan kepada sandal, ketika kita menggunakan sandal, ketika kita berpakaian, saya gambarkan ke situ. Penentu laku kita adalah ada di kelakuan kita di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun,
apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Kepada siapapun artinya tidak pilih-pilih. Kepada apapun berarti tanpa terkecuali. Dimanapun berarti dalam sikon apapun, situasi dan kondisi. Maksudnya sikon itu artinya situasi dan kondisi. Hingga sampai kapanpun berarti kan selama-lamanya. Tidak berhenti, kontinu, dilakukan secara terus-menerus kepada apapun, kepada siapapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, pelatihan panjenengan itu di sini, gitu loh. Pelajarannya itu di sini. Nanti setelah keluar, meninggalkan tempat ini, panjenengan sudah nggak belajar lagi. Makanya suka tidak suka, selama panjenengan belajar di sini, ini harus panjenengan praktekkan, gitu loh, dalam keadaan apapun, kepada apapun, terhadap siapapun. Karena panjenengan berlatih di situ. Kalau panjenengan keluar dari sini belum ahli di daerah ini, di bagian ini, wow, panjenengan nanti tetap bingung, jenengan tetap bingung. Jenengan akan mengalami kebingungan-kebingungan. Bagaimana caranya? Kok saya masih menghadapi seperti ini? Kok saya masih mengalami seperti ini? Caranya menghadapi, masih bingung jenengan di situ. Padahal selama panjenengan gembleng, panjenengan sedang mengkaji itu, mempraktekkan itu. Dikarenakan ini penting dan utama, maka saya perlu menegaskan gitu. Agar supaya nanti di daerah panjenengan, di tempat tinggal panjenengan, panjenengan tidak mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Soalnya ini rumit banget, ini sulit banget ini. Coba saya ingin tahu siapa yang paham. Yang sudah paham siapa? Saya. Panjenengan sudah paham. Berarti di antara sekian yang mangkung cuma panjenengan yang paham ya? Ada yang lain paham ada? Ada. Coba saya nanya kepada yang sudah paham. Saya bertanya kepada panjenengan yang sudah paham. Ketika panjenengan menggunakan sandal, apa yang panjenengan lakukan coba? Saya berterima kasih kepada sandal. Merasakan rasa kesadaran mahasiswa Tuhan kepada sandal dan berterima kasih kepada Romo. Panjenengan? Dengan kesadaran kasih sayang Rama, kita mengucapkan matur suwun kepada rasa yang kita rasakan waktu pakai sandal. Kalau prakteknya seperti itu masih ribet. Itu ribet. Jadi yang hampir tepat itu masih itu. Itu yang hampir tepat. Jadi ketika tubuh kita bergerak dan kedua kaki kita menggunakan sandal atau memakai sandal, di sini kan kita sudah berkesadaran, ya. Dikarenakan kita sedang mengkaji kesadaran. Jadi dimulai dari bergerak sebelum bergerak menggunakan sandal itu kita sudah berkesadaran loh di sini ya. Di sini kita sudah dalam sikon berkesadaran. Nah, dalam sikon berkesadaran ini tadi, yang dimaksud berkesadaran itu apa sih? Nah ini mungkin yang jenengan belum paham ya. Yang dimaksud kesadaran itu apa sih? Yang dimaksud berkesadaran itu apa sih? Yang dimaksud berkesadaran itu satu ya, satu. Tidak lupa bahan dan asal usul raga panjenengan.
Kedua, tidak lupa dengan bahan dan asal-usul jiwa panjenengan. Tidak lupa dengan bahan dan asal-usul hidup panjenengan. Kalau dirangkum, tidak lupa dengan jati diri panjenengan. Ya, kalau disingkat. Jadi kesadaran yang dimaksud itu adalah tidak lupa dengan jati diri, satu. Dan tidak lupa bahwa jati diri kita itu tadi sesungguhnya adalah wahyu panca gaib. Dan wahyu panca gaib yang menjadi jati diri kita ini memiliki 5 sifat, yaitu wahyu pancalaku. Nggak lupa tentang ini loh. Itu loh kesadaran. Nah, dalam keadaan apapun, kita itu manunggal dengan wahyu panca gaib. Jati diri kita itu manunggal dengan wahyu panca gaib. Artinya dalam keadaan apapun kita harus sadar di sini. Tidak boleh lupa gitu loh. Dalam keadaan apapun kita tidak boleh lupa. Kalau sampai lupa, berarti lupa diri. Nah, kalau sudah lupa diri berarti tidak tahu diri. Karena tidak tahu diri, tidak bisa membawa diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menempatkan diri, apalagi sampai menjaga diri. Dalam keadaan berkesadaran, yang berarti tidak lupa diri. Nah, ketika kita memakai sandal, nah ini sentuhan antara kaki dengan sandal, ini kan memunculkan rasa. Memunculkan rasa atau menimbulkan rasa. Lah, rasa itu kita nikmati dengan cinta kasih sayang Romo. Rasa yang ditimbulkan dari sentuhan kaki dengan sandal itu kita nikmati dengan cinta kasih sayang Romo. Kalau kesadarannya ini sudah sikon, kesadaran ini sikon gitu. Ya. Kesadaran ini sikon, situasi dan kondisi diri kita, jati diri kita. Lah, ketika kita menikmati rasa yang ditimbulkan dari sentuhan kaki dan sandal tanpa diniati, kita itu sudah menyalurkan, sudah memberikan cinta kasih sayang Romo ini kepada sandal. Ucapan terima kasih itu kita sabdakan di saat kita berhasil menikmati. Kalau belum berhasil menikmati, berusahalah untuk menikmati terus. Jangan ucapkan terima kasih. Terima kasih ini kita sabdakan ketika kita berhasil menikmati rasa yang dilahirkan atau ditimbulkan dari sentuhan kaki dengan sandal. Ketika kita berhasil menikmati, lah baru kita ucapkan matur suwun atau terima kasih. Paham nggih? Begitu juga ketika kita menggunakan pakaian. Yang paling gampang itu ketika kita menggunakan pakaian. Karena apa? Karena yang dimaksud pakaian itu ada celana, ada baju. Artinya terjadi pergulatan lama kan di situ. Nah, untuk menikmati rasanya tubuh, rasa yang dimunculkan oleh tubuh ketika bersentuhan dengan pakaian, ini kan durasinya lama banget. Artinya untuk menikmati rasanya kan bisa lebih jeli lagi di situ. Lebih jelas lagi kan di situ. Nah, ketika kita menikmati rasa yang ditimbulkan atau dimunculkan oleh sentuhan tubuh kita dengan pakaian, dengan cinta kasih sayang, dalam sikon berkesadaran, berarti kita sudah menyalurkan atau memberikan cinta kasih sayang Romo kepada pakaian kita. Saya ulang, ucapan terima kasih ini ketika kita berhasil menikmati.
tandanya berhasil menikmati itu apa? Tandanya berhasil menikmati itu kita tahu rasanya. Oh, ketika kedua kaki saya menyentuh sandal, kedua sandal, rasanya seperti itu. Nah, karena kita tahu rasa, berarti kan kita berhasil. Nah, di saat itulah terima kasih baru kita sabdakan. Pelatihannya adalah terima kasih, sabda terima kasih. Nanti ketika panjenengan sedang praktek di luar sana, sabdanya itu belum tentu dan tidak harus terima kasih. Karena apa? Karena disesuaikan dengan sikon. Tapi selama panjenengan belajar, sabda yang harus keluar adalah terima kasih atau matur suwun. Nah, ini harus benar-benar jenengan praktekkan selama jenengan di sini gitu loh. Jenengan harus ahli di sini. Kenapa saya persingkat waktu menekung, waktu gembleng yang seharusnya tidak bisa ditarget menjadi hanya 4 hari 4 malam bagi siapapun yang sudah menyelesaikan 3 level. 1, itu sebagai bentuk cinta kasih sayang saya kepada sesama kadang. Yang kedua, dalam waktu 4 hari 4 malam, manusia hidup itu sudah melakukan pergerakan ribuan loh. Ya. Dalam waktu 4 hari 4 malam, manusia hidup itu sudah melakukan pergerakan yang jumlahnya itu ribuan. Artinya, untuk menjadi ahli di dalam hal ini, itu bukan hal yang sulit gitu loh. Kalau panjenengan benar-benar mempraktekannya, sekali duduk 1 jam saja, udah ratusan itu pergerakan yang panjenengan lakukan. Sekali duduk loh itu. Sekali duduk, ketika jenengan duduk di tempat kadangan ini, sekali prek itu jenengan nggak mungkin seperti patung, itu nggak mungkin. Terjadi pergerakan-pergerakan. Ini loh jenengan harus sadari gitu loh. Pelatihannya itu di situ loh. Nah, kalau 1 jam panjenengan duduk, bisakah panjenengan menyadari pergerakan-pergerakan yang terjadi selama 1 jam jenengan duduk itu? Jenengan harus bersungguh-sungguh di sini. Kalau tidak, jenengan nanti akan mempermalukan saya di luar sana. Di luar sana panjenengan akan mempermalukan saya. Kenapa? Saya katakan akan mempermalukan saya. Motivasi-motivasi yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling itu melebihi langit loh tingginya. Ya. Melebihi langit tingginya. Lah kalau panjenengan 0, apa saya nggak malu? Nggak bisa apa-apa saya nggak malu itu. Padahal gembok kuncinya itu ada di sini nih. Gembok kuncinya itu ada di bagian ini. Nah, kalau panjenengan tidak ahli di sini, berarti panjenengan tidak sungguh-sungguh belajar di sini itu. 4 hari 4 malam itu lebih dari cukup untuk mempelajari hal ini. Untuk saya loh itu. Maka saya berani mempersingkat waktu gembleng atau menekung hanya 4 hari 4 malam saja. Sudah lebih dari cukup itu untuk menguasai pergerakan-pergerakan yang terjadi kepada diri kita di setiap saatnya. Nah, Pak, kita sedang mengkaji ini. Kita sedang mempraktekkan ini. Maka praktekkan selama panjenengan gembleng itu, praktekkan ini. Kaji tentang ini terus. Dalam sikon kan kalimatnya kepada siapapun, berarti tidak pilih-pilih kan? Kepada apapun berarti tanpa terkecuali kan? Asbak, rokok, ini masuk semua. Ketika jenengan duduk bergerak, ini juga termasuk kan, tanpa terkecuali. Ya, kepada apapun berarti kan tanpa terkecuali itu. Dimanapun berarti dalam sikon apapun,
dalam situasi dan kondisi apapun. Nah ini kan harus sungguh-sungguh praktek di sini. Soalnya ada beberapa kadang yang sudah selesai gembleng mengalami hal ini dan saya malu gitu loh. Dikarenakan mereka masih mengalami kesulitan, saya malu. Lawang apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling itu tingginya melebihi langit ya. Nah kalau yang selesai belajar bersama saya kok isik ngalami masalah, nggak bisa menyelesaikan masalahnya, kan saya jadi malu. Nah coba itu. Padahal gembok dan kuncinya itu ada di bagian ini. Dan ini sedang dikaji, sedang dipraktekkan selama manekung, selama gembleng. Lah kok sampai nggak ahli? Apa durasinya karena saya persingkat jadi 4 hari? Mau saya jadikan 1 tahun? Jadi dibutuhkan kesungguhan di sini karena waktunya saya singkat, hanya 4 hari 4 malam bagi yang sudah menyelesaikan 3 level. Nah, waktu yang singkat 4 hari 4 malam ini hanya bisa dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh aja dengan kepontal-pontal karena waktunya hanya 4 hari 4 malam. Dan lagi waktu 4 hari 4 malam itu saya rasa sudah lebih dari cukup untuk menguasai hal ini. Ketika panjenengan sudah menguasai di saat menggunakan sandal, sudah menguasai di saat berpakaian, sudah menguasai di saat duduk, pergerakan-pergerakan yang terjadi ketika panjenengan duduk, sudah menguasai ketika panjenengan makan, sudah menguasai ketika panjenengan minum, sudah menguasai ketika panjenengan medang, sudah menguasai ketika panjenengan mandi, sudah menguasai ketika panjenengan bla 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 bla. Sabdanya tidak harus terima kasih. Misal contoh, panjenengan sampai mengalami. Karena apa? Karena pencapaian suci yang berhasil kita lakukan ini kan perlu dipertahankan agar supaya menjadi universal dan kontinu. Nah, dikarenakan ada upaya mempertahankan, ini cinta kasih sayang Romo. Ya. Di saat putra kekudangannya berusaha mempertahankan pencapaiannya, nah Romo kan memberikan alat, memberikan anak tangga, memberikan jalan, ya. Memberikan anak tangga, memberikan jalan, memberikan cara, memberikan teknik, memberikan solusi agar supaya berhasil mempertahankan pencapaian. Nah, bentuk bantuan dari Romo ini kan bisa jadi masalah. Bentuk bantuan dari Romo bisa jadi berupa masalah. Nah, ketika menghadapi masalah, nah dikarenakan kita sudah ahli di sini nih. Ya, sudah ahli di sini. Ketika kita menghadapi masalah apapun itu kan ada rasanya. Kalau masalah enak ya berarti rasanya enak. Kalau masalah ruwet ya berarti rasanya ruwet kan, alias ora enak kan. Nah, kita sudah ahli nih. Berarti kan tinggal mempraktekkan nih. Setelah berhasil menikmati rasanya, sabda yang keluar bukan terima kasih, soalnya masalah. Ya. Soal ini masalah. Jadi sabda yang keluar bukan terima kasih. Lalu apa sabda yang keluar? Selesai masalahku. Tapi kalau nggak ahli, bagaimana mungkin sabdanya dadi? Lawang sabda itu hanya untuk orang-orang ahli. Nah kalau bentuk masalahnya ditagih utang, berarti sabda yang harus keluar, utangku lunas. Tapi bagaimana mungkin bisa praktek di situ kalau ini belum ahli gitu loh. Untuk menjadi ahli selama gembleng panjenengan harus benar-benar mempraktekkan ini dengan sungguh-sungguh.
Ini terpenting dan utama karena kita hidup di dunia ini nggak sendiri. Dan negara kita adalah negara NKRI. Semuanya apapun itu harus kita iakan, harus kita akui. Namanya juga negara kesatuan. Nah kalau kita belum ahli di sini, woi. Nah kalau weh, berarti jenengan sudah mempermalukan saya di luar sana. Loh, kata-katanya wong edan bagus sundul langit, buktinya itu anak buahnya Bel Gedes. Apa nggak malu saya? Nama saya kebawa di situ. Padahal Bel Gedesnya itu dikarenakan nggak ahli ketika mempraktekkan ini, ketika mengkaji di sini. Gembok dan kuncinya itu ada di bagian ini. Soal selain menguasai gembok dan kunci itu tanggungan saya. Selain diamnya panjenengan ketika samadhi, selain menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapa, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, di luar patrap samadhi, itu tanggungan saya. Gemboknya adalah diam ketika panjenengan samadhi. Kuncinya yaitu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, di luar patrap samadhi. Itu yang harus panjenengan kuasai, itu yang harus panjenengan miliki. Selain itu tanggung jawab saya, itu urusan saya. Makanya saya sering memberikan motivasi, hati-hati, bersungguh-sungguhlah, hati-hati, bersungguh-sungguhlah. Ini gembok dan kunci yang nantinya akan panjenengan gunakan di luar sana. Di dalam bermasyarakat, berkeluarga. Di lingkaran NKRI. Saya malu kalau sampai jenengan pulang dari sini kok isi Bel Gedes. Malu saya. Lalu saya sudah memberikan informasi sundul langit. Tingginya itu melebihi langit. Apa yang saya informasikan. Kalau sampai yang sudah selesai belajar bersama saya di sini kok masih, aduh, gimana itu? Tanya Pak Bes. Iya, silakan. Berarti ada 3 ya, sadar, kesadaran, dan selalu menyadari ya. 3, yang lain itu enggak. Yang lain itu bukan tugas kita. Tugas kita itu adalah kesadaran. Di kesadaran saja, bukan menyadari ya. Loh, menyadari itu kan praktek. Menyadari itu praktek. Arti maksud daripada berkesadaran di dalam bergerak berarti kita harus berusaha menyadari pergerakan-pergerakan. Ngono lho, maksud ora? Maksud. Jadi kesadaran itu baku, berkesadaran atau menyadari itu adalah prakteknya gitu loh, prakteknya. Atau bentuk usahanya. Sekali lagi ini penting dan utama. Panjenengan harus ahli di sini agar supaya saya tidak malu setelah panjenengan
meninggalkan pesanggrahan ini. Dan saya hanya dapat dibahagiakan dengan itu loh. Ketika panjenengan mumpuni menguasai gembok dan kunci ini, saya bahagia banget. Dan kebahagiaan itu nggak ada yang melebihi selain keberhasilan panjenengan menguasai gembok dan kunci ini. Nah, kalau panjenengan tidak ahli, yang artinya belum menguasai gembok dan kunci ini, saya belum bisa bahagia. Bahagia gimana loh, sayanya malu. Malunya, lawang panjenengan masih seperti itu, masih belgedes katakanlah. Jadi baik buruknya julukan wong edan bagu itu ada di tangan panjenengan. Ya. Baik atau buruknya julukan wong edan bagu itu ada di tangan panjenengan. Nah, kedua tangan panjenengan menguasai gembok dan kunci atau belum? Atau tidak? Kalau panjenengan menguasai gembok dan kunci, yang saya motivasikan, yang saya wejangkan di setiap saat selama panjenengan gembleng, berarti wong edan bagu jadi baik. Julukan wong edan bagu jadi baik. Kalau panjenengan belum ahli di situ, apalagi belum menguasai, berarti nama atau sebutan wong edan bagu itu jadi jelek. Karena apa? Karena kata-katanya wong edan bagu itu sundul langit, tingginya melebihi langit. Nah, kalau tidak ada buktinya, apa enggak malu saya? Supaya lebih klik lagi, akan saya ulang. Dan saya harap panjenengan benar-benar memperhatikan. Terus dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Dikarenakan kita sedang mengkaji kesadaran dan mempraktekkan kesadaran, berarti dalam kondisi apapun kan kita berkesadaran nih, ya enggak? Berkesadaran, artinya tidak lupa jati dirinya. Jati diri yang dimaksud itu adalah bahan asal-usul raganya, bahan asal-usul jiwanya, bahan dan asal-usul hidupnya. Itu yang dimaksud jati diri. Nggak lupa itu. Dikarenakan tidak lupa dengan jati dirinya, berarti kan tahu tuh bahwa jati dirinya itu adalah wahyu panca gaib. Ya nggak? Lah ini dalam sikon apapun kita itu dalam keadaan seperti ini. Nah, dalam keadaan ini, ketika kita menggunakan sandal, jangan langsung berupaya, jangan. Tunggu dulu. Ketika kita menggunakan sandal, apa yang ditunggu? Rasanya. Yang ditunggu itu rasanya. Begitu kedua kaki menyentuh sandal, maka bermula dari situ, rasa itu mulai terjadi. Nah, semakin kita rapatkan kaki kita dengan kedua sandal, semakin jelas kan rasanya. Lah, rasa itu yang panjenengan nikmati dengan cinta, kasih, sayang. Artinya menikmatinya itu ada penghayatan di situ, tidak asal menikmati. Karena ada kalimat cinta, kasih, sayang. Berarti cara menikmati rasa yang dimunculkan dari sentuhan kaki dan sandal itu pelan-pelan menikmatinya. Ada kehati-hatian, ada penghayatan. Semakin dihayati di dalam menikmati, semakin jelas rasanya. Oh, rasanya menggunakan sandal itu begini toh. Berarti kan berhasil menikmati. Baru sabdanya dikeluarkan, matur suwun sandal. Ketika berpakaian, sama. Kalau belum muncul rasanya, ya jangan berusaha menikmati. Apa yang dinikmati? Yang dinikmati kan rasa nih. Nah, kalau rasanya belum muncul, apa yang dinikmati? Jadi tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup bergerak sesuai
prakteknya orang menggunakan pakaian. Nah, di saat kita berpakaian, rasa ini kan mulai muncul. Semakin lekat dengan pakaian, semakin jelas kan rasanya. Nah, ketika rasa itu sudah jelas, baru kita nikmati dengan cinta kasih sayang. Artinya menikmatinya itu tidak gerasa gerusu, ada penghayatan di situ. Semakin dihayati, rasanya semakin jelas. Oh, ternyata ketika menggunakan pakaian itu rasanya seperti ini toh. Berarti berhasil kan menikmati rasanya. Lawang tahu? Nah, baru sabda terima kasih kita ucapkan. Maksud itu kalau tidak masuk ke dalam pencernaan. Lah, kalau sesuatu yang dimasukkan ke dalam pencernaan berarti harus disempurnakan dulu. Wedang, engkau berasal dari Romo, milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku, kanthi teguh rahayu selamat. Jangan berusaha menikmati dulu, lawang belum ada rasa apa-apa. Nah, setelah disempurnakan baru diseruput. Kan ada rasanya. Oh, rasanya wedang itu seperti itu toh. Berarti kan berhasil menikmati rasanya wedang tuh. Nah, sabda terima kasih baru kita ucapkan. Begitu juga ketika makan. Ketika merokok, ketika duduk yang pergerakannya terjadi sebegitu banyaknya, ketika berjalan, ketika apa saja, lawang apapun, bagaimanapun, praktekkan benar-benar ini. Karena apa? Karena selain itu, seorang spiritual sejati itu menguasai ini. Sebab itu seorang spiritual sejati itu disebut orang suci. Karena apalah prakteknya seperti itu kok. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak disadari. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak dicintai, tidak dikasihi, tidak disayangi. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak disempurnakan. Bagaimana tidak distempel suci oleh orang lain? Lawang gerak-geriknya seperti itu. Jadi kan harus ahli. Harus ahli. Hanya dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, kita bisa mencintai orang yang membenci kita. Kita bisa mengasihi orang yang menghina kita, melecehkan kita. Kita bisa menyayangi orang yang memfitnah kita. Dan kita bisa berbuat kebaikan-kebaikan kepada orang yang menjahati kita. Selain dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, tidak akan mampu, Mas. Tidak akan mampu. Karena apa? Karena mutmainah bertemu dengan mutmainah. Aluamah bertemu dengan aluamah. Amarah bertemu dengan amarah. Baratayuda yang ada. Lawang aluamah, lawang mutmainah, aluamah, amarah aja sudah perang terus kok. Apalagi aluamah ketemu dengan aluamah lain kan. Mutmainah ketemu dengan mutmainah lain. Amarah ketemu dengan amarah lain. Ya perang Baratayuda. Hanya dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun apapun, dimanapun hingga sampai kapanpun, kita bisa mencintai orang yang membenci kita. Kita bisa mengasihi orang yang menghina kita, mencela kita. Kita bisa menyayangi orang yang memfitnah kita, dan kita bisa
berbuat baik atau melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang yang menjahati kita. Nah, ketika panjenengan ada di sini, ini udah puncak, kan? Ini udah puncak. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa panjenengan lakukan kalau sudah di posisi itu. Tinggal menunggu wahyu kebijaksanaan saja. Kalau panjenengan merasa sudah melakukan itu, berarti panjenengan sudah berada di puncak. Tinggal menunggu wahyu kebijaksanaan. Karena bagi siapapun yang sudah ada di puncak itu, kebijaksanaan penting. Kebijaksanaan penting. Karena apa? Karena kalau tidak memiliki kebijaksanaan, sedikit-sedikit tidak punya uang, ping. Sedikit-sedikit tidak punya uang, ping. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal tunggu menit aja, pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh kalau sudah seperti itu. Maka dibutuhkan kebijaksanaan di situ. Sehingga kalau benar-benar tidak diperlukan, tidak akan melakukan keajaiban-keajaiban. Kalau masih ada alasan lain, tidak akan melakukan keajaiban-keajaiban. Nah, kalau kebijaksanaan itu belum didapatkan, ya sedikit-sedikit ya melakukan keajaiban. Sedikit-sedikit melakukan keajaiban. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal tunggu waktu pasti jatuh. Praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun apapun, dimanapun hingga sampai kapanpun ini harus panjenengan praktekkan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati sampai panjenengan menguasai. Dengan menguasai ini berarti panjenengan memegang gembok dan kunci dunia. Dengan menguasai ini berarti panjenengan memegang gembok dan kuncinya dunia yang saya pamerkan di pintu gerbang Jenggolomane itu. Nah, pelatihannya di sini. Belajar prakteknya di sini. Kalau sudah keluar dari sini, panjenengan sudah tidak belajar praktek. Sudah tidak berlatih lagi. Jadi bersungguh-sungguhlah. Praktekkan di setiap saatnya. Terus sampai panjenengan ahli. Sampai tidak ada sesuatu yang tidak panjenengan sadari. Sampai tidak ada sesuatu apapun yang tidak panjenengan cintai, kasih dan sayang. 4 hari 4 malam itu sudah lebih dari cukup untuk praktek ini, untuk belajar praktek ini. Nah, kalau cuma patra palunggu, patra kunci, patra paweling, nyebut asmo sejati, terus patra mijil, singkir, orang kafir aja bisa. Orang yang membenci wahyu pancagaib aja bisa itu, bisa melakukan. Tapi untuk menggenggam gembok dan kunci, ini dibutuhkan pelatihan khusus, pengkajian khusus, praktek khusus. Dan itu diperlukan kehati-hatian dan kesungguhan. Dan tidak semua orang yang sudah mencapai tahapan itu mau. Pembimbingan kepada orang lain itu mau, belum tentu. Ini kesempatan panjenengan. Selama hati saya terbuka. Saya juga manusia. Artinya ada kemungkinan kan hati saya tertutup. No, sana cari yang lain. Ada kemungkinan kan? Nah, selagi hati saya belum tertutup, panjenengan harus bersungguh-sungguh di sini.
penting dan utama. Karena kenapa? Karena realita kehidupan di dunia itu adalah masalah. Tidak ada masalah di dunia ini berarti tidak ada realita. Nah, kalau panjenengan tidak ahli di sini, panjenengan pondal-pondal sama masalah. Dianggap sesat sama temannya aja, wah jadi masalah besar itu. Kalau panjenengan belum menguasai ini, hei bro, kok kamu berbeda? Dulu sering, nah kok sekarang kok gini-gini itu ilmu sesat dari mana? Wah sama loro hati mendunia loro hati ini. Padahal cuma begitu tok itu. Kalau panjenengan tidak ahli di sini, darahnya apa? Nah, itu sakitnya itu bisa sampai berhari-hari. Lupa semua dengan apa yang saya motivasikan, jenengan bisa lupa semua di situ. Begitu punya kuota, bisa membuka internet, lupa dengan video-video saya itu lupa. Dengan video saya yang isinya pembelajaran itu lupa, yang dicari itu ilmu santet. Neng di sing ngajarnya ilmu santet, harta santet kasih mitnah. Yang dicari itu justru video-video itu. Padahal cuma dibegitukan. Makanya jenengan harus ahli. Pak izin Pak, Pak izin. Makanya jenengan harus ahli di situ. Jangan terus-terusan ya. Capek santai saya ngasih izinnya kalau terus-terusan. Jenengan harus berhasil menggenggam gembok dan kunci. Gembok adalah wahyu pancalaku, kuncinya adalah wahyu pancakait. Dan semuanya itu adalah jati diri pribadinya panjenengan sendiri. Dan jangan pernah lupa. Lupa berarti panjenengan lupa diri. Lupa diri berarti tidak tahu diri. Karena tidak tahu diri, karena lupa diri, tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menempatkan diri, apalagi sampai menjaga diri. Wong membawa diri aja wis isinya salah tok. Kalau belum berhasil menggenggam wahyu pancalaku dan wahyu pancakait atau gembok dan kunci. Harus selalu panjenengan praktekkan ini. Karena untuk menjadi ahli harus selalu dipraktekkan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati. Soalnya kalau panjenengan melatih ini di luar, kobol-kobol tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu panjenengan melatih ini di luar, mempelajari ini di luar. Ya, masih berusaha, kakinya itu loh belum trep ning sandal, itu belum trep ning sandal, masih berusaha memasukkan kaki ke sandal. Wedhus entek kae ngarit buyar sampean. Buyar udah kok buyar. Wis dibentak-bentak kon ngarit, nggo suket wedhus. Latihan dan pembelajarannya adalah di sini. Jadi masalah apapun nanti yang akan panjenengan lalui, hadapi di luar sana, setelah selesai gembleng, itu panjenengan bisa mengatasi semua. Wong galek nyabda. Tapi bagaimana mungkin kita bisa nyabda wong ahli wae urung. Ya, ahli wae urung. Ditagih hutang, arepnya ison ketika ditagih hutang, bagaimana mungkin bisa menyabda lunas utangku? Lah wong isi kepalanya kejam amat orang nagih hutang ini ya. Yang ada di otaknya itu kejam amat orang ini nagih. Arep nyabda
utangku lunas. Ora iso, wis kemomoran wong iki kejem temen lek nagih. Kalau belum ahli kan seperti itu loh yang terjadi kalau belum ahli. Nah kalau kejadiannya seperti itu malu saya nyarek, malu. Loh, motivasi yang saya berikan itu sundul langit, tingginya melebihi langit. Nah, aku sampai menghadapi masalah-masalah tidak bisa menyelesaikan, kan sayanya malu. Agar panjenengan tidak mempermalukan saya, panjenengan harus ahli tentang ini, harus ahli. Dan saya hanya bisa dibahagiakan dengan keberhasilan panjenengan menggenggam gembok dan kunci ini. Ini sing nunggu ning cagak, paham? Jangan insya Allah, nggak mau saya. Paham belum? Panjenengan sudah di Manunggal Jati kan? Saya nggak mau meluruskan jenengan. Nambah 1 hari lagi. Praktekkan ini benar-benar. Malam ini yang di Manunggal Jati sejak kemarin saya molorkan. Tidak ada eksekusi malam ini. Saya ingin panjenengan ahli di dalam hal ini. Saya rasa 1 hari 1 malam itu cukuplah untuk mempraktekkan ini secara benar, secara tepat, secara bersungguh-sungguh. Keberhasilan panjenengan, sekali lagi saya katakan, keberhasilan panjenengan menggenggam gembok dan kunci itu adalah satu-satunya yang bisa membahagiakan saya. Jadi memiliki gembok, memiliki kunci itu belum cukup. Memiliki wahyu pancagaib, memiliki wahyu pancalaku itu belum cukup. Kalau panjenengan belum bisa menggenggamnya, belum bisa menyentuhnya gitu. Nah kalau panjenengan sudah bisa menggenggam wahyu pancalaku, wahyu pancagaib, sudah bisa menggenggam gembok dan kunci, ya panjenengan bisa menggunakan gembok dan kunci itu. Nah kalau belum bisa disentuh, belum bisa digenggam, bagaimana panjenengan bisa menggunakan gembok dan kunci? Bagaimana panjenengan bisa menggunakan wahyu pancalaku dan wahyu pancagaib? Kalau nyentuh aja belum bisa, genggam aja nggak bisa. Hanya sebatas memiliki. Kalau hanya sebatas memiliki, siapapun bisa. Saya punya wahyu pancagaib, ngaku kan bisa sih. Sebatas ngaku saja bisa kan. Buktinya kalau kita itu benar-benar memiliki wahyu pancalaku dan wahyu pancagaib, kita bisa menggenggam wahyu pancalaku, wahyu pancagaib. Yang saya lambangkan sebagai gembok dan kunci, dan saya pampang di pintu gerbang sana. Mohon maaf, malam ini tidak ada eksekusi. Saya ingin panjenengan ahli di sini. Ahli di bagian ini, ahli tentang ini. Karena ini amat sangat penting, amat sangat penting. Karena panjenengan hidup tidak sendiri di dunia ini. Dan bisa jadi apapun yang ada di sekeliling panjenengan itu butuh uluran tangan. Butuh kita artinya. Nah kalau kitanya tidak bisa apa-apa, percuma dong. Jadi manusia hidup di dunia ini kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, mati saja. Manusia hidup di dunia itu harus ada gunanya, harus bermanfaat. Bagi sesama makhluk hidup. Soalnya saya memperhatikan ada beberapa kadang di luar sana yang sudah selesai manekung, selesai ngembleng, mengalami ini. Aduh, satu misal lupa, videonya kan ada. Kalau lupa caranya, lupa tekniknya, mbok nyimak videonya, disimak ulang.
dengan cara sembunyi-sembunyi kek bagaimana kok malah lebih memilih memperluas kebingungannya, memperbanyak kebingungannya. Di situ saya sedih banget, di situ sedih banget. Malu banget saya. Apa yang saya informasikan sudah terlanjur melebihi langit tingginya, kok masih ada yang, aduh, saya kukur-kukur kepala itu, tapi nggak gatal padahal. Jadi untuk seluruhnya update, perbaiki lagi ya. Update, perbaiki lagi teknik-teknik, cara-cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun ini, mulai sekarang. Oke, Mas ya, saya tidak bisa mengeksekusi dengan praktek ulang, update ulang. Oke. Saya ulur 1 hari 1 malam lagi untuk yang sampai di tahap manunggal jati. Dikarenakan kelakuan panjenengan di saat menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun masih meragukan saya. Makanya saya ingin panjenengan mengulang lagi, lebih teliti, lebih jeli. Satu lagi. Setiap sore saya mendengar ada salah satu di antara panjenengan ketika di dikte bacaan-bacaannya. Nah, saya dengar Gusti Ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Itu siapa itu ya? Mas ini. Nah, kalau pas di dikte enggak apa-apa ya Mas ya. Tapi ketika prakteknya caranya jangan seperti itu ya. Ya, harus dihayati ya, harus ada penghayatan di situ. Soalnya kalau cara bacanya seperti itu, sampean kewalahan nanti. Ya, menyadarinya. Gitu, anak Makassar belajar Jawa harus. Ya, ya, kalau pas didikte tidak apa-apa ya. Karena sebagai bukti kalau panjenengan benar-benar hafal kan. Tapi di dalam patraknya jangan gitu cara bacanya ya. Nanti orang Gusti Maha Suci, siji loro telu, gawat itu. Kacau itu. Ya, Mas ya. Oke, kadangan kita malam ini cukup nggih, tercerahkan kita semua dan terima kasih.